kemudian rekan saya Amelia Rifka Yunita, Yunita Ningrum, Lestari Milatul Husnia, dan Enita Setiawati Vega. Next. Ini adalah beberapa submateri yang akan kami sampaikan pada hari ini. Materi pertama mengenai the nature of community akan disampaikan oleh rekan saya, Enita. Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Baskoro. Hari ini saya akan menyampaikan tentang the nature of community. Perkenalkan, nama saya Enita dari kelompok 7. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa arti dari komunitas sendiri. Komunitas merupakan sekumpulan spesies yang ditemukan dalam suatu habitat atau suatu area. Nah, ciri yang paling mencolok dari suatu komunitas itu adalah dengan adanya perbedaan keanekaragaman spesies yang saling berinteraksi. Contoh dari komunitas sendiri adalah contohnya sungai yang terdiri dari populasi ikan, teratai, lumut, dan lain sebagainya. Lalu yang harus kita ketahui selanjutnya adalah parameter dari komunitas sendiri. Parameter komunitas itu terdiri dari dua hal yang paling utama, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif sendiri terdiri dari tingkat trofik serta bentuk dan karakter hidup. Kuantitatif terdiri dari kekayaan spesies, keanekaragaman spesies, dan kelimpahan relatif. Yang pertama kita bahas adalah parameter kuantitatif. Pertama, parameter kuantitatif itu terdiri dari kekayaan spesies. Maksud dari kekayaan spesies ini di mana menunjukkan jumlah spesies dalam suatu komunitas yang dipelajari. Jadi untuk menentukan suatu jumlah kekayaan spesies itu perlu dikaji secara intensif. Jadi kita bisa tahu berapa informasi jumlah spesies yang ada di dalam suatu komunitas. Lalu yang kedua adalah kelimpahan relatif. Kelimpahan pernah dibahas ya teman-teman di materi sebelum kita UTS kemarin. Jadi kelimpahan relatif itu dihitung dengan membandingkan kelimpahan individu satu spesies terhadap jumlah kelimpahan total individu tersebut dalam komunitas. Jadi kelimpahan spesies itu menjelaskan bahwa kelimpahan relatif itu menjelaskan proporsi yang direpresentasikan oleh masing-masing spesies dari seluruh individu dalam suatu komunitas. Jadi intinya kelimpahan relatif itu mengetahui mana sih individu atau spesies yang paling banyak di dalam suatu komunitas itu. Nah, yang mencakup dari kekayaan spesies dan kelimpahan relatif ini adalah keanekaragaman spesies, di mana keanekaragaman spesies itu menggambarkan jumlah total proporsi suatu spesies relatif terhadap jumlah total individu yang ada. Maksudnya itu adalah keanekaragaman spesies ini ngejelasin bahwa pengukuran keanekaragaman jenis melalui jumlah jenis dalam komunitas dan kelimpahan relatifnya. Jadi keanekaragaman spesies ini merupakan hasil dari jumlah spesies itu sama paling banyak itu yang dalam suatu komunitas itu individunya apa gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah parameter kualitatif. Parameter kualitatif itu terdiri dari pertama, struktur trofik, di mana struktur trofik ini ditentukan berdasarkan posisi spesies dalam piramida makanan. Nah, posisi si spesies ini dalam piramida makanan, hubungannya itu ngegambarin aliran energi dalam satu spesies ke spesies lainnya. Kan kita juga tahu ya gimana aliran energi dalam piramida makanan itu sendiri, dari matahari, terus ke tumbuhan, lalu ke hewan trofik 1, trofik 2, dan sampai trofik yang paling atas. Terus yang selanjutnya itu bentuk dan karakter hidup. Maksud bentuk dan karakter hidup itu contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan suatu tumbuhan, dalam tumbuhan itu kan mereka punya beberapa kelompok ya, seperti kelompok semak, perdu, dan pohon. Nah, itu menggambarkan bagaimana bentuk hidup dari tumbuhan itu. Terus untuk karakter hidupnya itu merupakan ciri yang paling penting dalam menggambarkan vegetasi tumbuhan, di mana ini merupakan
karakter dari tumbuhan yang dominan. Misalkan tumbuhan gugur daun atau tumbuhan evergreen dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai community change. Next. Community change atau perubahan komunitas adalah proses perubahan komunitas biologi dari waktu ke waktu, yang dalam prosesnya mencangkup peningkatan keanekaragaman spesies dan perubahan komposisi spesies. Nah, perubahan komunitas ini biasanya disebabkan oleh adanya pertumbuhan dan berkembangnya spesies baru menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Nah, proses perubahan komunitas ini biasa kita kenal sebagai suksesi atau suksesi ekologis. Suatu proses suksesi ekologis akan berakhir apabila suatu lingkungan telah mencapai keadaan yang stabil atau mencapai tahap klimaks. Next. Ahli ekologi membagi suksesi itu menjadi dua jenis. Yang pertama ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Lanjut, ini Pak. Next. Ya, yang pertama suksesi primer. Nah, di dalam suksesi primer, organisme itu akan mulai menempati wilayah baru yang belum ada kehidupan sama sekali. Contohnya adalah pulau vulkanis baru yang terbentuk karena adanya letusan gunung berapi. Suksesi primer ini akan terjadi ketika komunitas awal terganggu dan mengakibatkan komunitas hilang secara total, sehingga di tempat tersebut akan terbentuk substrat dan habitat yang baru. Suksesi primer ini dapat terjadi akibat gangguan yang menimbulkan kerusakan fatal pada suatu komunitas, baik secara alami maupun buatan. Gangguan secara alami, contohnya adalah bencana-bencana alam seperti tanah longsor atau letusan gunung berapi. Sedangkan gangguan buatan itu bisa disebabkan karena perbuatan manusia, seperti kegiatan penambangan timah, batu bara, dan minyak bumi. Salah satu contoh suksesi primer yang pernah terjadi di Indonesia adalah suksesi yang terjadi pada Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1833. Next. Ya, ini adalah proses suksesi primer. Jadi, pada suatu daerah yang komunitas awalnya mengalami gangguan dan hilang secara total, misalkan tadi itu di pulau vulkanik baru atau bisa juga di sisa-sisa glasier yang mencair, itu pertama kali akan muncul tumbuhan pioner seperti lumut kerak atau biasa disebut lihen dan tumbuhan lumut yang sifatnya tahan terhadap penyinaran matahari dan kekeringan. Nah, tumbuhan pioner ini akan mulai mengadakan pelapukan pada daerah permukaan lahan, sehingga akan membentuk tanah yang sederhana. Tumbuhan-tumbuhan perintis, apabila dia mati, itu akan mengundang datangnya pengurai. Karena dia ada aktivitas penguraian, zat-zat yang terbentuk akibat aktivitas penguraian ini akan bercampur dengan hasil pelapukan lahan. Nah, karena adanya campuran ini akan membentuk tanah yang lebih kompleks susunannya. Tanah yang lebih kompleks susunannya ini akan memfasilitasi tumbuhan lain untuk hidup. Biji yang datang dari luar akan dapat tumbuh dengan subur. Kemudian, rumput-rumput yang tahan kekeringan juga akan tumbuh. Bersamaan dengan itu, tumbuhan herba pun akan menggantikan tumbuhan pioner dengan menaunginya. Naungan tumbuhan herba terhadap tumbuhan pioner ini akan tidak menjadikan pioner subur, tapi sebaliknya. Setelah itu, rumput dan belukar yang akarnya itu kuat akan terus mengadakan pelapukan tanah. Nah, bagian tumbuhan, baik dia rumput dan belukar, itu akan diuraikan oleh jamur, sehingga akan menjadikan tanah lebih tebal. Setelah itu, semak akan tumbuh dan menaungi rumput dan belukar, dan terjadilah kompetisi. Lama-kelamaan, semak akan menjadi dominan, dan pohon mendesak tumbuhan belukar sehingga terbentuk hutan. Nah, saat
sudah terbentuk hutan inilah ekosistem itu telah mencapai kesetimbangan atau dikatakan komunitas telah mencapai klimaks. Komunitas mencapai tahap klimaks ini dapat dikatakan apabila perubahan yang terjadi sangat kecil sehingga tidak banyak mengubah komunitas tersebut. Next. Boleh di next, Anita? Halo? Sebelumnya ya? Slide sebelumnya dulu. Oh ya. Ini adalah gambaran proses suksesi primer dan hubungannya mengenai dengan kondisi nitrogen atau kandungan nitrogen yang ada di dalam tanah. Nah, saya akan menjelaskan hubungan ini dengan salah satu fenomena suksesi primer yang ada di dunia. Next. Ini adalah suksesi primer yang terjadi di Glacier Bay yang ada di Tenggara Alaska. Nah, di mana glasier itu menyusut lebih dari 100 km sejak tahun 1760. Teman-teman bisa lihat di gambar, ada 4 tahap secara umum yang terjadi pada suksesi primer yang terjadi di Glacier Bay. Yang pertama adalah tahap pioner, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi moraine atau sisa-sisa glasial itu akan pertama kali ditumbuhi oleh spesies perintis. Dalam kasus ini adalah lumut hati, kemudian lihen, tumbuhan-tumbuhan perennial seperti dryas, dan tumbuhan willow. Yang kedua adalah tahap tumbuhan dryas. Jadi setelah sekitar 3 dekade, dryas itu mendominasi komunitas tumbuhan. Kemudian berlanjut ke tahap elder stage. Elder ini adalah suatu jenis tumbuhan berbunga. Kemudian pada tahap ini tumbuhan elder mulai menumbuhi lahan glasier yang telah mencair tadi, sehingga membentuk semak belukar yang lebat dengan tinggi hingga 9 meter. Tahap yang terakhir, dalam 2 abad berikutnya, tumbuhan elder itu tetap hidup. Namun kemudian mulai ada tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi seperti mara dan pohon-pohon hemlock. Next. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tentang perubahan kandungan nitrogen selama suksesi di Glacier Bay. Nah, jadi suksesi pada puing-puing atau sisa glasier itu terkait dengan perubahan unsur hara tanah dan faktor lingkungan yang disebabkan oleh adanya transisi di vegetasi. Nah, karena tanahnya gundul, daerah glasier itu akan memiliki tanah dengan kandungan nitrogen yang rendah. Hampir semua jenis tumbuhan pioner yang memulai suksesi memiliki pertumbuhannya lambat dan warna strukturnya kuning karena pasokan nitrogennya yang terbatas. Nah, sedangkan selanjutnya pada tahap dryas atau tumbuhan perennial dan tahap elder tadi, kondisi nitrogen itu akan meningkat karena akarnya memiliki kemampuan untuk menjadi tuan rumah bakteri simbiosis, dapat memperbaiki kondisi nitrogen pada atmosfer. Nah, kandungan nitrogen dalam tanah itu akan meningkat dengan cepat selama suksesi tahap elder dan terus meningkat selama tahap terakhir atau tahap tumbuhan-tumbuhan tinggi. Dengan mengubah sifat tanah, tanaman pioner tadi dapat memfasilitasi kolonisasi oleh spesies tanaman baru selama suksesi. Next. Jenis suksesi yang kedua yaitu suksesi sekunder. Suksesi sekunder
Ini terjadi setelah komunitas yang ada mengalami gangguan yang besar. Contohnya sebuah komunitas klimaks yang stabil itu hancur karena terjadinya baik kebakaran, banjir, gelombang tsunami, angin kencang, atau gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran padang rumput yang dilakukan dengan sengaja. Namun, pada suksesi sekunder, gangguan-gangguan tersebut tidak merusak total organisme, sehingga substrat lama dan benih-benih tumbuhan masih ada. Salah satu contoh suksesi sekunder adalah kebakaran yang terjadi pada tahun 2006 pada kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Next. Nah, ini adalah proses suksesi sekunder. Jadi pioner spesies pada proses suksesi sekunder ini dia dari tumbuhan anual dan rumput-rumputan serta tumbuhan perennial. Nah, komunitas padang rumput dan bunga liar itu akan tumbuh pertama kali. Kemudian diikuti oleh tumbuhan semak-semakan, baru setelah itu ada pohon-pohonan yang muncul kembali. Nah, setelah itu wilayah tersebut yang mengalami suksesi akan kembali menjadi hutan hingga gangguan yang berikutnya akan muncul. Next. Ini adalah mengenai status klimaks. Klimaks itu sendiri adalah suatu tahapan akhir dari suksesi ya. Ia adalah komunitas akhir atau hasil stabil dari seri suksesi. Ada 3 pemikiran mengenai status klimaks. Yang pertama adalah monoklimaks, yang merupakan pemikiran Clement, yang mengatakan bahwa pada setiap wilayah iklim hanya akan ada satu komunitas klimaks hasil dari perkembangan komunitas. Nah, satu-satunya faktor yang penentu kondisi ke arah status klimaks ini hanyalah iklim. Kemudian yang kedua adalah poliklimaks, yang merupakan pemikiran Tansley. Pada teori ini, Tansley mengungkapkan bahwa pada suatu wilayah klimaks dapat terjadi beberapa komunitas. Dan unsur-unsur yang terlibat itu bukan hanya iklim, namun juga unsur-unsur seperti kelembaban tanah, unsur hara tanah, aktivitas hewan, dan faktor lain. Kemudian yang terakhir adalah pola klimaks. Pemikiran ini diformulasikan oleh R.H. Whittaker pada tahun 1990 yang menekankan bahwa komunitas alami beradaptasi pada seluruh faktor lingkungan dan komunitas klimaks itu akan bervariasi secara teratur. Ya. Baik, materi berikutnya adalah biodiversitas. Next. Nah, selanjutnya ada pengukuran kelimpahan dan keanekaragaman jenis. Pada pengukuran indeks kelimpahan, terdapat rumus DI sama dengan NI per N dikali 100%. Keterangannya yaitu DI adalah indeks kelimpahan, NI adalah jumlah individu yang ada, N adalah jumlah total individunya. Nah, dengan perhitungan ini, kita dapat mengetahui organisme mana yang dominan dan yang kurang dominan pada suatu habitat. Oke, next. Nah, lalu pengukuran indeks keanekaragaman yang dihitung dengan menggunakan indeks Shannon-Wiener. Rumusnya di sini, H aksen sama dengan P ln P. Keterangannya yaitu H aksen adalah indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, S adalah jumlah spesies dalam komunitas tersebut, dan PI dan P adalah proporsi spesies setiap individu terhadap jumlah total yang ada. Next. Nah, selanjutnya, wilayah dengan keanekaragaman tinggi. Secara umum terdapat 3 wilayah yang memiliki keanekaragaman yang tinggi, yaitu wilayah tropis, wilayah ekoton, dan wilayah di dasar samudra. Wilayah tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena semakin mendekati garis khatulistiwa, maka keanekaragaman hayati akan semakin meningkat pula. Selain itu, di wilayah tropis juga memiliki tanah yang subur, sehingga baik untuk terjadinya pembentukan spesies yang baru.
Lalu yang kedua wilayah ekoton. Wilayah ekoton ini adalah daerah perbatasan antara dua habitat. Wilayah ekoton memiliki keanekaragaman yang tinggi karena wilayah ini mendukung spesies di kedua tipe habitat tersebut. Oke, next. Bisa slide selanjutnya, Enita. Nah, lalu ada beberapa faktor yang menjadi penentu gradien atau perbedaan pada keanekaragaman hayati. Nah, di antaranya yaitu faktor sejarah, heterogenitas spasial, kompetisi, predasi, iklim dan variasi musiman, produktivitas, dan gangguan. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor sejarah. Faktor sejarah ini memiliki dua komponen, yaitu komponen pertama bahwa organisme yang tinggal di iklim tropis akan berevolusi lebih cepat dibandingkan dengan organisme yang tinggal di daerah beriklim sedang. Lalu komponen yang kedua yaitu wilayah tropis umumnya memiliki jangka waktu yang lebih lama, sehingga spesies yang ada di wilayah tersebut dapat berkembang lebih lama pula. Yang kedua, heterogenitas spasial, yaitu faktor fisik atau lingkungan yang semakin bermacam-macam atau heterogen akan menyebabkan komunitas tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga lebih kompleks. Sedangkan untuk kompetisi ini, kompetisi akan mempengaruhi keanekaragaman yang berada di habitat tertentu. Karena dengan adanya kompetisi, itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perbiakan antara individu-individu yang bersaing tersebut. Lalu predasi, terdapat predator dan parasit di daerah yang tropis lebih banyak dibandingkan di daerah yang beriklim sedang. Keduanya akan menekan populasi mangsanya, sehingga dapat mengurangi jumlah dari organisme yang dimangsa tersebut. Selanjutnya terdapat iklim dan variasi musiman. Di sini semakin stabil iklim dan semakin sesuai iklim tersebut dengan kebutuhan organisme yang tinggal di dalamnya, maka akan menyebabkan semakin banyaknya spesies yang ada. Untuk produktivitas, semakin tinggi produktivitas suatu organisme, maka keanekaragaman hayati akan meningkat pula. Lalu yang terakhir adalah gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada komunitas. Maka jika terjadi gangguan, atau gangguan tersebut sering terjadi, maka banyak spesies organisme yang atau mengalami laju pertumbuhan yang rendah. Gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor alam seperti gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Lalu bisa juga disebabkan karena faktor manusia seperti aktivitas penambangan. Next. Bisa di next nggak Enita? Oke, materi selanjutnya yaitu predasi dan kompetisi di komunitas ekuilibrial. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa komunitas ekuilibrial merupakan pendapat yang menyatakan bahwa organisme komunitas berada pada model kesetimbangan. Jadi, model komunitas ekuilibrial ini memfokuskan pada stabilitas atau kesetimbangan suatu komunitas. Nah, di komunitas ekuilibrial ini ada dua faktor penting yang berpengaruh terhadap kesetimbangan suatu komunitas, yaitu kompetisi dan predasi. Yang pertama, kompetisi. Menurut model komunitas ini, kompetisi akan menentukan spesies mana saja yang akan dapat berkoeksistensi atau bertahan hidup dan bagaimana hubungan relung antara dua spesies tersebut. Apabila di dalam suatu komunitas terdapat kompetisi, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama yaitu penggusuran kompetitif
yang akan menghilangkan salah satu spesies. Dan yang kedua yaitu pergeseran ciri yang akan mengubah posisi dan bentuk relung dua spesies. Next. Yang kedua yaitu predasi. Nah, predasi ini berperan menjadi faktor kedua yang menentukan kesetimbangan komunitas. Predasi bekerja mengurangi spesies mangsa, sehingga kompetisi antar mangsa akan berkurang, dan predasi juga menyebabkan penurunan intensitas kompetisi yang memungkinkan banyak spesies dapat berkoeksistensi atau bertahan hidup lebih banyak. Next. Materi yang selanjutnya adalah disturbance and non-equilibrium community atau gangguan dan ketidaksetimbangan komunitas. Di alam, komunitas berada pada keadaan tidak stabil panjang masa karena adanya faktor gangguan. Oleh karena itu, ekologiwan pada masa kini mencoba mengetengahkan model baru, yaitu model ketidaksetimbangan atau non-equilibrium model yang fokus pada dua ide, yaitu gangguan dan patch. Model ini dikemukakan pertama kali oleh Gleason 1929. Gangguan adalah kejadian diskret yang merusak struktur komunitas dan mengubah ketersediaan sumber daya atau lingkungan fisik. Gangguan dapat berupa perubahan iklim, angin, penyakit, atau faktor yang lain. Gangguan dapat menyebabkan terhambatnya proses suksesi. Tadi kan sebelumnya sudah disebutkan bahwa model ketidaksetimbangan fokus pada dua ide, yakni gangguan dan patch. Nah, patch ini adalah area yang relatif homogen yang berbeda dengan sekelilingnya. Kemudian Connell 1979 mengajukan hipotesis gangguan intermediate. Menurut Connell, gangguan yang kecil tidak kondusif bagi komunitas karena pada kondisi ini kompetisi dan predasi akan memainkan peran di komunitas. Sebaliknya, gangguan yang besar juga dapat merusak komunitas. Sedangkan gangguan dengan intensitas yang sedang atau gangguan intermediate justru dapat menjaga keanekaragaman hayati karena tekanan kompetisi dan predasi menurun. Model ketidakseimbangan komunitas ini didukung oleh berbagai fakta bahwa meskipun dalam skala luas komposisi komunitas cenderung stabil, namun dalam skala yang lebih kecil variasi banyak ditemui. Dalam area dengan ukuran beberapa hektar, perubahan komposisi merupakan pola dominan dibandingkan dengan kestabilan. Next. Ini sumber yang kelompok kami gunakan ada dari buku Campbell, terus Moles, buku Pak Ruli. Next. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk sesi berikutnya yang ditanya jawab, kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian hasil diskusinya bagi kelompok penyaji. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan beberapa poin yang perlu diperhatikan, yaitu bagi penanya, silakan memakai fitur raise hand, dan jika telah dipersilakan, dimohon untuk menghidupkan fitur mikrofon atau mengetik pertanyaan pada room chat. Penanya diutamakan bagi yang belum pernah bertanya, dan hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah pernah bertanya. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan dengan satu termin berisi 3 penanya, dan waktu tanya jawab kami batasi hanya 15 menit. Jika dibutuhkan diskusi, maka akan diberikan waktu selama 3 menit. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya untuk memakai fitur raise hand.
Baik, saya persilakan kepada penanya pertama, yaitu Syahidah, untuk mempertanyakan pertanyaannya. Baik, Haniat. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Tadi dikatakan bahwa suatu ekosistem yang mengalami suksesi dikatakan sudah stabil apabila telah mencapai suatu titik atau status klimaks. Nah, sedangkan status klimaks sendiri itu terdiri atas 3 jenis. Nah, status klimaks yang dimaksud itu mengacu pada status klimaks yang mana di antara ketiga jenis status klimaks tadi? Terima kasih. Baik, bagaimana kelompok penyaji? Apakah sudah memahami pertanyaannya? Iya, Hania, sudah. Oke. Silakan untuk penanya kedua. Bisa melakukan fitur raise hand. Kita beri waktu 5 menit bagi para penanya untuk menanyakan pertanyaannya. Jika memang tidak ada yang ingin bertanya, maka akan dijawab oleh kelompok penyaji. Seraya menunggu pertanyaan selanjutnya, untuk kelompok penyaji apakah sudah menyiapkan jawaban untuk penanya pertama? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Syahidah. Ya, jadi mungkin saya ingin meluruskan terlebih dahulu bahwa benar tahap klimaks itu adalah hasil akhir gitu ya, hasil akhir dari proses suksesi di mana suatu komunitas yang mengalami suksesi tadi telah mencapai kondisi yang stabil. Nah, sedangkan pada yang di akhir tadi yang saya jelaskan mengenai status klimaks itu merupakan pemikiran dari ahli-ahli yang menjelaskan bahwa dari suatu komunitas yang mengalami suksesi itu akan ada faktor-faktor yang perbedaan faktor yang memengaruhi dan komunitas nanti yang terbentuk. Namun ketiga status klimaks ini intinya tahap klimaksnya tetap berorientasi bahwa klimaks itu adalah proses ketika komunitas telah mencapai tahap stabil seperti itu. Jadi baik monoklimaks, poliklimaks, dan pola klimaks hanya berbeda pada faktor lingkungan yang memengaruhi dan jumlah komunitas klimaks yang nantinya akan timbul. Sedangkan untuk status klimaksnya sendiri atau kondisi akhir dari komunitas yang mengalami suksesi tetap di parameter klimaksnya itu, parameter akhirnya itu adalah seluruh komunitas mengalami kondisi yang stabil. Seperti itu, Nana. Ya, berarti dari ketiga penjelasan tadi itu hanya sebagai penjelas faktor lingkungan yang memengaruhi sebuah ekosistem sudah dikatakan mencapai
titik klimaks. Begitu. Iya, itu pemikiran dari beberapa ahli yang berbeda gitu. Kalau ternyata yang sebenarnya bisa menggiring suatu komunitas itu bisa mencapai status klimaks itu sebenarnya faktor-faktor apa aja gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Egi penjelasannya. Terima kasih juga Nana. Baik, apakah penanya lainnya akan ada? Oke. Pak Bas, bisa kita tutup sesi tanya jawab ini? Yang lain ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada, oke. Baik, akan saya tambahkan sedikit ini tadi kelompok sudah memaparkan cukup banyak gitu ya. Meskipun ini beberapa materi sebenarnya nanti akan dibahas di topik sesi pertemuan berikutnya seperti struktur komunitas, cara menghitung struktur komunitas, kemudian perkembangan ekosistem suksesi itu sebenarnya nanti, tapi tidak ya saya memaklumi mungkin membaca silabusnya yang kalian hanya per jatah gitu ya. Oh, jatah saya minggu ini itu di belakang akan dibahas lagi. Jadi nanti kesannya akan berulang-ulang. Tapi tidak masalah nanti juga bahkan bisa lebih paham gitu ya. Saya sedikit tambahkan saja dari saya. Baik, jadi pada kali ini kita sudah masuk pada level komunitas gitu ya. Kalau sebelumnya kita pada membahas topik-topik mengenai populasi, namun sebelum lanjut gitu ya, tadi juga sudah dipaparkan apa itu definisi komunitas. Kemudian yang selalu saya garis bawahi bahwa interaksi gitu ya, ke proses-proses yang terjadi atau kegiatan interaksi baik biotik, abiotik, baik secara ruang maupun waktu itu akan selalu terjadi pada berbagai level organisasi ekologi ya. Jadi kalau kemarin topik mengenai interaksi itu dituliskan di silabus dan kita pelajari di pembahasan mengenai populasi, bukan interaksi hanya berjalan pada level populasi, tetapi juga akan terus gitu ya. Nah, tadi juga sempat dipaparkan bagaimana ada yang presenter menggunakan istilah atau konsep parameter kualitatif dan kuantitatif. Ya mungkin itu ada satu sumber yang menyatakan begitu, tetapi saya lebih sering dan lebih suka untuk memandang komunitas itu dari tiga sisi ya. Yang pertama adalah secara struktural ya. Jadi struktural itu fisik yang bisa dilihat secara langsung ya, ini yang biasanya terkait mengenai keanekaragaman atau biodiversitas ya, yang nanti akan metodenya, cara analisisnya itu nanti di pertemuan berikutnya akan dibahas. Kalau yang di hari ini kita hanya membahas mengenai prinsipnya, konsepnya, meskipun tadi juga sudah dituliskan beberapa rumus ya. Kemudian sudut yang kedua itu adalah proses ya. Apa yang terjadi? Ini yang termasuk juga masalah interaksi itu termasuk dalam proses. Kemudian fungsi itu adalah bagaimana peran. Nah, kadang-kadang proses dan fungsi ini saling melekat gitu ya, saling bersinggungan. Nah, jadi komunitas ini sendiri kan merupakan bagian dari level organisasi ekologi, mulai dari individu, ya, organisme
individu satu organisme, kemudian populasi, kemudian kumpulan populasi komunitas, lalu menjadi ekosistem. Di mana di masing-masing level organisasi ini itu juga ada struktur, ada proses, ada fungsi. Struktur misalnya kalau ditanya individunya ini ada berapa banyaknya, 1 gitu. Kalau populasi ada berapa banyaknya, ada 6. Ya, ini struktur. Tapi keanekaragamannya berapa? 0 ya, karena hanya 1 spesies. Satu spesies. Kemelimpahannya banyak, tapi keanekaragamannya rendah. Sehingga kalau dalam level populasi praktis tidak berbicara mengenai keanekaragaman, tidak bisa dianalisis keanekaragaman karena hanya menyangkut 1 spesies. Nah, begitu masuk ke komunitas, karena merupakan kumpulan banyak spesies, otomatis secara awam pun kita melihat ini cukup beragam, ya, beraneka ragam. Tapi karena definisi keanekaragaman itu adalah proporsi antara banyaknya jenis dengan jumlah individunya atau populasi-populasinya, maka ini bisa dihitung. Meskipun kalau pada level populasi, ya kalau dibilang ada keragaman, ya, tetapi keragaman genetis misalnya, keragaman individu. Karena lihat di sini bentuknya tidak, ukurannya tidak sama, ada yang besar, kecil, dewasa, masih remaja, masih anak balita begitu ya. Yaitu keragaman individu. Tetapi yang dimaksud dengan biodiversity ini pada konteksnya adalah pada konteks komunitas. Semakin meningkat gabungan komunitas menjadi ekosistem. Ya, ada keragaman ekosistem. Ya, jadi ada kemarin kita bilang ada keanekaragaman genetis itu pada level individu dan populasi, lalu ada keanekaragaman spesies, lalu ada keanekaragaman ekosistem. Ya, jadi masih nyambung terus, itu yang selalu harus diingat. Kemudian secara proses ada interaksi. Di sini antar individu juga ada interaksi, ada kompetisi gitu ya. Mungkin juga ada predasi. Beberapa spesies itu kan mengenal kanibalisme gitu ya, seperti singa itu juga memangsa individu lain meskipun sama-sama 1 spesies. Ya, terutama pada karnivor. Tetapi pada herbivor mungkin tidak ada predasi, tidak ada predasi ya, karena dia herbivor, sehingga yang terjadi mungkin adalah sekedar kompetisi antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, begitu masuk dalam level komunitas, maka interaksinya akan semakin meningkat ya, karena menyangkut berbagai macam fungsi. Nah, proses dan fungsinya apa? Di sini dia sebagai herbivori. Ya. Sementara ada yang bersifat sebagai predator, ya, fungsinya. Ya, prosesnya juga akan bermacam-macam. Nah, dari sisi unsur sumber abiotik sendiri, ini juga berlaku di semuanya. Ya, yang namanya matahari, angin, air, ketersediaan air, itu juga akan berlaku sejak organisme, populasi, komunitas, sampai ke ekosistem. Ya. Nah, dari memegang hierarki organisasi sendiri, lalu kita melihat sudut pandang, struktur, proses, dan fungsi, harapannya kita sudah bisa memahami secara ringkas, secara cepat, bagaimana ekologi itu bekerja. Ya. Jadi meskipun belajarnya tahap bertahap, ya, karena kita akan belajar tidak langsung paham, bertahap-tahap, tetapi perlu diingat, ini bukan merupakan pisahan-pisahan yang strict gitu ya, bukan dipisahkan oleh pagar tembok yang tidak bercampur, tapi semata-mata bagaimana kita memudahkan untuk mempelajari. Ya, kalau langsung ke hal yang kompleks mungkin akan susah gitu ya. Nah, sehingga dalam ekosistem dalam komunitas pun juga akan sama gitu ya, terjadi berbagai macam proses, ada kompetisi, predasi, ya, dispersal, ya, ada spesiasi yang dibahas lebih detail di evolusi, ada gangguan, disturbansi baik karena faktor biotik maupun abiotik, muncul jaring makanan, nis relung, dan guild, ya. Tadi juga sudah dibahas bagaimana nis atau relung, kemarin juga sempat kita bahas bagaimana relung itu terbentuk, ya. Nah, kemudian dalam model komunitas
dikenal juga ada dua pendapat. Nah, yang mainstream atau yang paling lama itu memang dianggap bahwa komunitas itu selalu dalam keadaan seimbang secara alamiah atau equilibrium. Kenyataannya asumsinya yang para ahli yang menganggap bahwa komunitas itu selalu dalam keadaan seimbang itu nyatanya puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun kehidupan itu masih eksis meskipun ada perubahan ya. Artinya bahwa sesuatu hal dari berbagai macam struktural ya, berbagai macam komponen yang memiliki fungsi berbagai macam, yang melakukan proses berbagai macam, kok bisa eksis sekarang, artinya itu kan dalam kondisi yang stabil, equilibrium. Itu mayoritas mainstreamnya begitu. Namun ada juga beberapa pendapat atau fenomena yang melihat karena ada fakta dan bahwa sebenarnya tidak semua komunitas dalam kondisi equilibrium, atau dengan kata lain dia dalam kondisi non equilibrium atau tidak seimbang. Nah, ini ada beberapa penjelasannya. Misalnya pada model komunitas yang equilibrium itu memiliki beberapa karakter ya, terutama ini komunitas equilibrium ini triggernya ini dipacu oleh interaksi ya, misalnya sebagai contoh adalah kompetisi dan predasi ya. Ini lebih proses yang terjadi ini memfokuskan pada stabilitas atau kestabilan ya. Di mana ini dibatasi oleh sumber daya. Nah, ini yang terkait dengan kompetisi dan predasi ya. Apa yang dikompetisikan itu selalu adalah sumber daya yang terbatas. Kalau tidak ada keterbatasan sumber daya maka kompetisi tidak terbentuk gitu ya. Nah, ini yang mendrive atau menjadi pemicu adanya interaksi karena hakikatnya adalah semua makhluk itu ingin bertahan hidup, maka dia akan saling menjaga gitu ya, akan saling menjaga sehingga terjadi stabilitas, tidak ada satu meniadakan yang lain ya. Kecuali sumber dayanya menjadi sangat scarce, sangat langka ya, sehingga akhirnya terjadi eksklusi ya. Nah, kondisi ini sesuai untuk beberapa tipe komunitas ya, tapi tidak semua. Nah, sebagai contohnya adalah predasi pemangsaan. Kemarin kita sudah menampilkan bagaimana grafik interaksi Lotka-Volterra gitu ya, yang disusun oleh ahli Lotka-Volterra mengenai interaksi antara predator dan prey. Nah, seperti kita bahas dan kita lihat di sini, maka akan terjadi keseimbangan ya, meskipun angkanya, strukturnya akan naik turun ya. Jumlahnya akan ada yang menaik, ada yang menurun, menaik, menurun, menaik, turun. Jadi kalau dilihat secara struktural itu akan ada perubahan memang. Tidak pernah struktural itu tetap. Tetapi yang namanya seimbang, equilibrium itu bukan berarti garis lurus ya. Bukan garis lurus. Kalau garis lurus malah nggak seimbang karena pasti ada yang nol, nggak tambah kan. Tetapi kalau apa namanya equilibrium itu adalah ada perubahan, tetapi dalam keadaan yang selalu ritmis. Nah, itu dinamis, ya, dinamis, ritme, ada ritme, ada pola besar, nah, ya, secara garis besarnya ada polanya, kalau ada yang menaik, ada yang menurun, menaik, menurun. Ya. Ini yang rincian yang kita bahas kemarin, gitu ya. Ada populasi yang menaik, ada menurun, dan seterusnya. Nah, kalau pada level populasi mungkin hanya pada sudut pandang dua pasangan saja. Tetapi bayangkan begitu level komunitas, ya, proses predator prey ini, ya. Bayangkan predator prey, rusa dengan rumput, maka akan terbentuk grafik Lotka-Volterra keseimbangan. Bagaimana populasi rumput itu akan menurun saat dimakan. Ya. Saat populasi rumput turun, rusanya akan naik. Rusa naik, itu rumputnya berkurang, turun lagi, terus demikian. Ini baru satu sisi. Lalu kalau zebra mungkin prosesnya sama. Nah, tapi begitu dalam masuk level komunitas, ya, rumputnya sama,
tetapi predatornya 2, herbivornya 2, ada rusa, ada zebra, ada kerbau. Tentunya akan membentuk pola grafik yang berbeda secara struktural, angkanya akan berbeda, tetapi polanya akan sama. Jadi prey yang sama akan dihandle, akan dikelola oleh 3 spesies yang berbeda, mungkin bisa lebih. Tapi sisi lain, para herbivore ini, rusa, zebra, kerbau ini ya, wildebeest karena di Afrika, ini akan dikelola oleh singa, karena ini merupakan mangsa-mangsa singa. Ya, antelope, bukan rusa, di Afrika nggak ada rusa. Ini antelope, zebra, sama wildebeest. Nah, keberadaan tingkat struktur populasinya akan dikelola oleh singa. Populasi singa sendiri tergantung oleh populasi para herbivore ini. Pada lebih jauh, populasi singa ini akan dipengaruhi oleh populasi rumput. Kalau populasi rumputnya berkurang, herbivornya berkurang, otomatis akan mengurangi makanan bagi singa, singanya akan berkurang. Ya, nah, itulah yang perlu dipahami, bahwa dalam level community akan terjadi kompleksitas yang lebih tinggi. Cuma kalau kita mempelajari kan satu persatu antara satu spesies dengan spesies, padahal pada kenyataannya prey-nya banyak. Ya, rumput saja mungkin tidak satu. Ya, rumputnya, jenis tanamannya banyak, ya, floranya banyak, predatornya juga, herbivornya banyak. Jadi kalau digabung ini akan membentuk satu pola yang mungkin berbeda. Bisa saja bentuk grafiknya sama tapi delay-nya lebih panjang. Jadi misalnya seperti ini ya, ini kan sumbu waktu gitu. Misalnya antara prey untuk menurun lagi, meningkat lagi itu membutuhkan misalnya 5 minggu. Tetapi begitu predatornya ada 3, ada 4, maka kenaikan populasi prey ini menjadi butuh 15 minggu untuk bisa kembali lagi menuju puncak. Ya, jadi bentuknya bisa sama, tetapi waktunya dilatasi, perpanjangan waktu yang diperlukan itu menjadi berubah. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya, yang terjadi pada komunitas. Ya. Nah, itu tadi yang equilibrium. Lalu yang pendapat satunya, bahwa komunitas itu ada pada kondisi yang non equilibrium juga, ya. Terutama pada skala spasial yang kecil. Tadi sudah dipresentasikan oleh kawan Anda. Itu ada patch itu bercak, ya, bercak. Contohnya patch dan gangguan. Patch itu misalnya begini, ada hutan tropis yang lebat, lalu tiba-tiba ada pohon yang besar, tua, mati, ya, karena sudah lapuk gitu ya, lalu tumbang. Tumbang kan dia menutupi atau menghancurkan vegetasi yang ada di sekitarnya gitu. Lalu muncul daerah patch, ya, atau padang rumput, tiba-tiba ada genangan air atau kebakaran, itu yang namanya patch, ya. Areanya diskrit, ya, diskrit itu nyemplong-nyemplong, ya, tidak kontinu, tidak berurutan. Nah, berbeda dengan yang equilibrium. Kalau equilibrium itu dibatasi oleh interaksi biotik, ya, maka pada yang non equilibrium itu cirinya adalah dibatasi oleh abiotik, oleh faktor lingkungan, ya. Nah, karakternya dia diskrit, dia mengganggu struktur komunitas terutama. Ya, dia mengubah sumber daya atau lingkungan, di mana juga ragam intensitas dan frekuensinya ini beragam dari tempat ke tempat yang lain, dari waktu ke waktu yang lain, ya. Ini juga akan berpengaruh pada dinamika dan komposisi strukturnya. Kategori gangguannya ini bisa dari faktor eksogen maupun endogen, ya. Misalnya faktor eksogen ini yang dari faktor abiotik, misalnya ada kebakaran, banjir, ya, angin. Kemudian endogen ini predasi penyakit yang sebenarnya merupakan bagian dari predator prey ini. Nah, pada model-model gangguan ini, ya, ini bisa diperparah oleh faktor manusia. Ya. Kalau secara alamiah gangguan-gangguan yang terjadi mungkin bisa diatasi, ya. Misalnya adanya longsor, adanya kebakaran, adanya banjir yang secara alami
itu pasti akan mempengaruhi kondisi komunitas. Tetapi begitu dipengaruhi oleh manusia, itu bisa jauh lebih parah atau bahkan tidak reversibel, ya. Nah, beberapa contoh misalnya pada ekosistem yang non equilibrium misalnya. Ekosistem terumbu karang, ya. Ekosistem terumbu karang atau coral reef ini adalah salah satu ekosistem yang tua, ya. Artinya jauh sebelum ada makhluk-makhluk yang lain dia tumbuh awal, ya, karena dia termasuk organisme tingkat rendah. Prediksinya lebih dari 60 juta tahun yang lalu sudah survive, ya. Sudah ada di bumi ini. Nah, karena sudah cukup tua, ya, adaptasi evolusinya sudah berjalan lama, maka tingkat keragamannya tinggi sekali, ya. Sehingga kadang-kadang orang menyebut ekosistem komunitas terumbu karang itu seperti halnya hutan tropis di daratan. Ya. Nah, secara geologis dia lebih stabil, ya, stabil lebih dari 200.000 tahun stabilitasnya secara geologis. Tetapi secara ekologi ini kadang-kadang ada gangguan, ya. Di mana kalau ada gangguan pemulihannya lama, tidak hanya sehari 2 hari. Mungkin kalau rumput dimakan oleh rusa, oleh wildebeest tadi, itu mungkin dalam hitungan hari minggu bisa tumbuh lagi. Tetapi kalau pada terumbu karang ini pemulihannya lama, ya, karena laju pertumbuhannya juga lambat. Ya, jadi bagaimana koral terumbu karang ini merupakan organisme koloni yang dipengaruhi oleh yang sensitif terhadap kedalaman air tertentu yang terkait dengan asupan sinar matahari, ya, karena dia bersimbiosis dengan mikroalga di dalamnya, warna-warni itu, sehingga kalau sinar mataharinya berkurang maka pertumbuhannya akan mati. Tetapi sisi lain si simbion ini juga dipengaruhi suhu, ya. Kalau terlalu panas dia juga akan mati. Kalau terlalu dingin juga tidak akan hidup. Jadi harus pas. Nah, situasinya kalau ada perubahan maka karang-karang yang kehilangan mikroalga ini akan menjadi putih atau pemutihan atau coral bleaching, ya. Sehingga ini mati. Jadi meskipun nampaknya ada ini tapi menjadi mati. Nah, ini akan diperparah oleh aktivitas manusia. Misalnya kalau orang misalnya membuang air limbah dari pabrik yang suhunya sangat tinggi, tidak diolah dulu langsung dibuang ke laut, maka otomatis suhu perairannya akan meningkat drastis. Nah, ini akan langsung mempengaruhi komunitas terumbu karang. Dan apalagi kalau itu berjalan terus-menerus aktivitas manusia, karena pabriknya jalan terus sehingga pemanasannya terus, ya, tidak ada jeda, tidak ada pemulihan, tidak ada recovery. Tapi mungkin karena kalau faktor alamiah, meskipun recovery-nya lama tetapi bisa dia kembali lagi karena tidak kontinu faktor gangguannya, ya. Lalu ada contoh lagi misalnya gangguan yang misalnya ini yang saya mungkin pernah sering memaparkan mengenai komunitas ekosistem sabana gitu, ya. Di mana komunitas penyusun utamanya adalah hewan-hewan herbivor dan padang rumput begitu, yang secara alamiah akan selalu timbul kebakaran, ya, meskipun kebakarannya itu sebenarnya tidak negatif, ya, karena dalam komunitas padang rumput itu harus selalu terjadi kebakaran. Mengapa? Karena biji-bijian rumput itu mengalami dormansi, dan untuk memecah dormansi itu harus dengan suhu yang tinggi, dengan api. Justru kalau tidak terbakar dulu, bijinya nggak akan tumbuh meskipun kena air hujan. Jadi kalau biji yang masih dorman kok langsung kena air hujan, dia busuk, ya. Maka dia harus dipecahkan dulu dormansinya. Nah, karena efek manusia, proses pencegahan kebakaran atau kebakaran. Jadi bisa dua sisi manusia itu. Bisa membakar lebih luas, ya, lebih lama kebakarannya, atau mencegah tidak terjadi kebakaran. Jadi mencegah kebakaran belum tentu positif, ya. Belum tentu cocok untuk ekosistem, tergantung ekosistemnya seperti apa. Kalau ekosistem alami, savana harusnya tetap terbakar, ya. Nah, orang pernah lalu menganggap kebakaran savana itu buruk.
Makanya terus selalu diupayakan dengan misalnya sekat bakar gitu ya, dengan tanam akasia yang tanamannya tahan bakar, tahan api. Tetapi ternyata tanaman ini malah menimbulkan interaksi yang negatif. Dia mendominasi, rumput-rumputnya malah tidak tumbuh, memang kebakarannya berkurang. Ya, tapi rumputnya tidak tumbuh, lalu malah berkurang sehingga otomatis memengaruhi herbivore yang ada, misalnya seperti banteng Jawa yang ada di Taman Nasional Baluran. Nah, jadi bisa kita lihat bagaimana kondisi hubungan yang terjadi pada komunitas, ya, mulai dari strukturnya, kemudian prosesnya, kemudian fungsinya, bagaimana proses dan fungsi itu terjadi interaksi, sehingga pada pada komunitas dikenal ada komunitas yang equilibrium, stabil, ya, seimbang, ada yang tidak seimbang. Yang satu yang seimbang itu biasanya dicirikan oleh adanya interaksi biotik. Ya. Tapi ada juga yang sementara yang non equilibrium itu dipengaruhi oleh biotik. Nah, apakah ada satu komunitas yang terjadi dua-duanya? Baik itu pengaruh biotik dan abiotik, ada. Ya contohnya mana? Ini padang rumput. Ya, pada padang rumput savana ini kan ada interaksi antara herbivore dengan tanaman. Nah, model keseimbangannya, model yang terjadi adalah keseimbangan equilibrium. Tetapi di sini juga terjadi model non equilibrium saat terjadi kebakaran atau mungkin banjir. Ya, jadi memang tidak sesederhana yang kita bayangkan gitu ya. Tidak bisa, oh tipe ini masuk kategori equilibrium, oh tipe itu non equilibrium murni 100%. Bisa saja memang ada komunitas yang hanya satu tipe gitu. Misalnya hutan daerah yang lebih basah gitu ya, padang rumput di ujung kulon itu mungkin jarang terbakar atau hampir tidak pernah terbakar. Mengapa? Karena curah hujannya tinggi, jadi tidak pernah kekeringan. Jenis rumput yang muncul beda. Gitu. Dia tidak perlu dormansi api gitu. Dia langsung tumbuh. Tetapi untuk daerah timur, Jawa Timur, Nusa Tenggara itu jenis rumputnya beda karena kering, maka dia lebih dipengaruhi oleh api. Nah, sementara juga ada interaksi dengan herbivore. Jadi ada yang equilibrium, ada non equilibrium. Kira-kira demikian tambahan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat saja. Oke, kita kembali di kolom chat room.